Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Menurut teologi Kristen, Lucifer dulunya adalah seorang malaikat yang menjadi sombong dan ingin menjadi seperti Tuhan. Yang menarik dari Al-Ilah ini guys, beberapa sarjana berpendapat bahwa di Arabia pra-Islam, termasuk di Mekah, Al-Ilah dianggap sebagai dewa. Mungkin dewa pencipta atau dewa tertinggi dalam jajaran dewa politeistik. Lucifer itu jangan-jangan... Wah, ini cocok logi bukan sih? Kalian pernah dengar tentang Dewa Mara nggak? Sesosok dewa yang konon katanya menghalang-halangi Pangeran Siddhartha Gautama dari perjuangannya untuk mencari jalan keluar dari siklus kelahiran kematian. Ada yang bilang Dewa Mara ini hanyalah sebuah metafora. Namun faktanya, di banyak sutta, Buddha menyebutkan Dewa Mara ini memang real dan ia adalah salah satu makhluk dewa dari surga tertinggi. Kok bisa sih dewa yang kita anggap selama ini baik-baik saja ternyata mampu menjadi makhluk penggoda? Kok malah jadi ingat sama tokoh dari agama tetangga ya? Hayo, tokoh apa? Lucifer si malaikat jatuh. Oke, karena ini adalah account yang Buddhis pastinya lebih banyak referensi tentang Buddhis. Aku minta maaf sebelumnya nih kalau referensi aku kurang ya guys tentang sosok Lucifer. Mungkin kalau kalian mau menambahkan, silakan komen di kolom komentar saja ya. Oke, jadi banyak orang Kristen percaya bahwa iblis dulunya adalah malaikat rupawan bernama Lucifer yang menentang Tuhan dan jatuh dari kasih karunia-Nya. Asumsi bahwa ia adalah malaikat yang jatuh seringkali didasarkan pada kitab Yesaya di Alkitab. Kata ini muncul dalam Alkitab versi Raja James dalam Yesaya dan sebelumnya dalam Vulgata. Bukan sebagai nama iblis tetapi sebagai kata Latin Lucifer yang berarti bintang fajar, planet Venus, atau sebagai kata sifat pembawa cahaya. Kata ini merupakan terjemahan dari kata Ibrani, Helel yang berarti yang bersinar. Sebagai nama Latin untuk planet Venus di pagi hari, ia sesuai dengan nama Yunani Phosphorus, pembawa cahaya, dan Eosphorus, pembawa fajar. Nama Latin entitas tersebut kemudian diserap ke dalam agama Kristen sebagai nama untuk iblis. Ilmu pengetahuan modern umumnya menerjemahkan istilah tersebut dalam Alkitab yang relevan, di mana Septuaginta Yunani membaca sebagai bintang pagi atau yang bersinar, alih-alih sebagai kata benda diri. Lucifer seperti yang ditemukan dalam Vulgata Latin. Kata Lucifer muncul dalam surat kedua Petrus dalam Vulgata Latin untuk menunjuk kepada Yesus. Sebagai nama untuk planet yang tampak bercahaya di pagi hari, Lucifer atau pembawa cahaya adalah kata benda diri dan ditulis dalam huruf kapital dalam bahasa Inggris. Nama serupa yang digunakan oleh penyair Romawi Catullus untuk planet yang sama saat menjelang sore adalah Noctifer atau pembawa malam. Oke, kalau dilihat dari sejarah dan budaya peradaban, nama Lucifer ini tampaknya sangat erat di dalam kebudayaan pagan ya guys. Apa itu pagan? Pagan adalah istilah yang digunakan oleh umat Kristen untuk menyebut agama sebelum era Kristen. Sebenarnya mendefinisikan paganisme atau kepercayaan pagan ini agak sulit ya guys, karena kompleks banget. Tapi saat ini orang merujuk paganisme itu kepada sebuah keyakinan yang berdasarkan kepada alam semesta yang dimana berpedoman kepada dewa-dewi politeistik. Walaupun ada juga pagan yang percaya pada Tuhan monoteistik. Balik lagi ke Lucifer yang sebenarnya nggak cuma ada di Alkitab, tapi ada juga di dalam kisah pagan Romawi. Tapi juga bahkan ada di dalam pagan Sumeria tentang dewa Atar yang jatuh dari surga. Tapi kalau dari catatan Alkitab, Lucifer juga dikenal sebagai setan atau iblis. Diusir dari surga karena ia memberontak kepada Tuhan. Menurut teologi Kristen, Lucifer dulunya adalah seorang malaikat yang menjadi sombong dan ingin menjadi seperti Tuhan. Kesombongan ini menyebabkan pemberontakannya dan ia akhirnya diusir dari surga bersama dengan malaikat lain yang mengikutinya. Iblis penggoda Adam dan Hawa. Karena Lucifer dibuang dari surga setelah menentang Tuhan, kemudian ia dikenal sebagai iblis.
Konon, salah satu alasan Lucifer diusir dari surga adalah karena ia tidak mau menyembah Adam atau makhluk manusia pertama ciptaan Tuhan. Dalam literatur agama Kristen menyebut dengan nama Lucifer, sedangkan agama Islam menyebut dengan nama Azazil. Konon, keduanya merujuk ke sosok yang sama. Ia merupakan iblis paling terkenal di dunia, memiliki pangkat tertinggi sebagai Satan atau rajanya Raja Iblis dalam dunia iblis atau hantu perhantuan. Iblis ini pula yang katanya menggoda Adam dan Hawa untuk menentang aturan Tuhan dengan memakan buah kuldi sehingga akhirnya Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, kemudian menjadi leluhur umat manusia di bumi. Al-Ilah Tuhan pagan di Arabia. Sekarang kita geser ke kisah tentang Al-Ilah Tuhan pagan dari tradisi Arab sebelum era Islam. Wah, kalau aku bahas ini bakal dihujat enggak ya? Jangan hujat ya guys, tenang. Kita di sini diskusi aja ya, karena ini seru banget buat dibahas. Yuk lanjut. Jadi ada istilah Al-Ilah yang ditujukan kepada Tuhan dari tradisi Arab sebelum era Islam. Dalam bahasa Arab, ilah merujuk kepada siapapun atau apapun yang disembah. Bentuk femininnya adalah ilahat atau dewi. Kata bahasa Arab untuk Tuhan atau Allah diperkirakan berasal dari kata ini, meskipun hal ini masih diperdebatkan. Ilah serumpun dengan dalam bahasa Semit Barat Laut dan ilum dalam bahasa Akadia. Kata ini berasal dari Proto-Semitik bilateral yang berarti Tuhan, mungkin dengan arti yang lebih luas yaitu kuat, yang diperluas menjadi trilateral dengan penambahan seperti dalam bahasa Ibrani, Eloah, Elohim. Istilah ini digunakan di seluruh Al-Quran dalam beberapa bagian yang membahas tentang keberadaan Tuhan atau kepercayaan terhadap dewa-dewi lain non-Muslim. Khususnya, pernyataan pertama dari Sahada atau pengakuan iman Muslim adalah tidak ada Tuhan, ilah selain Tuhan, Allah. Yang menarik dari Al-Ilah ini guys, beberapa sarjana berpendapat bahwa di Arabia pra-Islam, termasuk di Mekah, Al-Ilah dianggap sebagai dewa. Mungkin dewa pencipta atau dewa tertinggi dalam jajaran dewa politeistik. Kata Allah mungkin telah digunakan sebagai gelar daripada nama. Menurut sumber-sumber Islam, orang Mekah dan tetangga mereka percaya bahwa Dewi Alat, Al-Uzza, dan Manat adalah putra-putri Allah. Bahkan seorang sejarawan bernama Halting menyatakan bahwa para sarjana modern sering mengaitkan nama-nama Dewi Arabia, Alat, Al-Uzza, dan Manat dengan kultus yang ditujukan kepada benda-benda langit, khususnya Venus, dengan mengambil bukti-bukti di luar tradisi Muslim dan juga yang berhubungan dengan Syria, Mesopotamia, dan semenanjung Sinai. 3 dewi tersebut mewakili kultus planet Venus. Jadi, sama kayak Lucifer menurut tradisi pagan Romawi dong. Lucifer itu jangan-jangan Al-Ilah. Wah, ini cocok logi bukan sih? Dewa Mara, dewa tapi kok kayak iblis. Dari tadi kita sudah bahas tentang Lucifer yang menjadi simbol bintang fajar alias planet Venus. Lalu kita juga bahas tentang kisah Al-Ilah. Dewa pagan Arabia punya 3 anak perempuan bernama Alat, Al-Uzza, dan Manat. Ini bukan cocok logi ya guys, tapi illegal alias reading between the lines. Sebuah cara yang dilakukan untuk mencari fakta dari berbagai informasi yang bisa dipertanggungjawabkan guys. Dari awal kita bahas, aku makin teringat dengan kisah tentang Dewa Mara di kosmologi Buddha. Alam kehidupan di dalam kosmologi Buddha itu ada 31 alam kehidupan yang terbagi menjadi 3 tingkatan bumi, yaitu alam lingkup indrawi, alam lingkup materi halus, dan alam lingkup tanpa materi. Dewa Mara merupakan dewa yang berasal dari alam dewa tertinggi di alam lingkup indrawi alias surga ke-6 yang bernama Parinimirta Wasawartin dalam bahasa Sanskerta atau Parinimita Wasawati dalam bahasa Pali. Surga para dewa dengan kekuasaan atas ciptaan dewa lain. Penguasa alam dewa ini disebut Vasawartin. Alam ini juga merupakan rumah bagi para dewa putra, makhluk dari ras dewa yang disebut Mara, yang berusaha untuk menjaga semua makhluk tetap di samsara atau siklus kelahiran kematian dalam cengkraman kenikmatan indria.
Mara juga kadang-kadang disebut Wasawartin. Tetapi ada juga yang mengatakan dua dewa tersebut berbeda tetapi tinggal di alam yang sama, di mana Dewa Mara dianggap sebagai pembelot di alam tersebut. Yang menarik nih guys, Dewa Mara juga disebut-sebut memiliki 3 putri bernama Tanha, Arati, dan Raga. Ketiga dewi ini disuruh ayah mereka, yaitu Dewa Mara, untuk menggoda Pertapa Siddhartha saat sedang berjuang menemukan jalan keluar dari siklus samsara. Di dalam Mara Samyutta di Samyutta Nikaya, disebutkan bahwa ketiga putri Mara yang sangat cantik, jelita, dan mempesona berusaha membuat Pertapa Siddhartha lengah. Tetapi dengan kekuatan tekad yang luar biasa, akhirnya Pertapa Siddhartha bisa menyingkirkan godaan dari perempuan yang sangat sulit ditaklukkan oleh kebanyakan laki-laki. Jadi, gimana guys? Yang tenang ya semua, karena semua yang aku sebutkan bukan pendapat pribadiku saja, melainkan ada di dalam catatan sejarah dan tradisi. Aku di sini hanya merangkum karena menemukan beberapa titik kesamaan antara Lucifer, Al-Ilah, dan Dewa Mara. Kalau menurut kalian gimana? Mereka tokoh yang sama atau enggak nih? Tapi jujur aja, dari kisah yang aku jabarkan ini, aku malah mikir dari kacamata Buddhis karena ini akun yang Buddhis. Jangan-jangan kisah Adam dan Hawa adalah kisah tentang siklus kelahiran kematian seperti yang dijelaskan di Anggana Sutta yang menyebutkan terciptanya kelamin laki-laki dan perempuan yang menyebabkan akhirnya ada aktivitas seksual. Dengan munculnya aktivitas seksual dan rahim atau yoni menjadi portal dari pintu masuk ke dalam alam materi kasar, maka kita semakin terjerat di siklus samsara alias kelahiran kematian. Kalau menurut kalian gimana ya? Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa saja langsung tulis di kolom komentar ini. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, comment, subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!